nggak ngambil rapot. Posisi saya saat itu sedang sakit. Oke, ya sakit. Posisi juga pada saat itu suami saya nggak ada. Oke, ya. Saya kan sudah bilang, saya nggak berani ngambil rapot karena saya nggak ada duit. Kamu kan bilang, kan selalu saya bilang sama ibu, saya belum bisa. Memang kan saya kalau memang ada uang, saya memang nggak berani ke sekolah, saya akui. Itu memang saya bilang sama Bu Juli. Ibu kan tahu setiap bagi rapot kalau nggak ada uang saya nggak berani datang. Saya akui salah saya. Bukan saya bekeras, tidak. Saya tidak pernah menyalahkan pihak sekolah. Kenapa saya nggak ngambil rapot, kenapa nggak datang? Itu jangan jadi permasalahan. Kenapa saya nggak datang? Karena saya mengaku salah, sadar diri, saya nggak ada uang. Saya terus terang, saya memang bilang saya nggak datang karena saya nggak ada uang. Maka saya bilang ke sekolah sama gurunya, Bu, saya kan nggak ada uang. Ya tapi kenapa gini-gini? Ya kan saya sudah PN suara sebelumnya, ibu izin. Besok saya datang. Boleh. Apa yang mau kakak buktikan silakan, ayo kita buktikan di sini. Silakan. Kakak dari mana? Saya. Ya, saya. Oh iya, silakan. Jadi buktinya sama ibu kita ada? Iya. Ada tidak? Bu, sekarang saya tanya. Ada CCTV kok. Ada. Ini Bapak wartawan ada video juga. Ada CCTV. Oh, boleh. Dari awal ibu ini ngomong bagaimana cara ini ngomong? Ada videonya? Ada foto videonya. Oh, nggak ada. Saya nggak ada foto-foto video. Boleh. Ibu Anda yang menantang saya. Maaf juga nggak ada. Ibu tahu nggak gimana sih Malaysia di sekolah? Sekarang gini, tugas kita menyekolahkan anak. Kita percayakan sama siapa? Sama sekolah, benar. Sama sekolah. Nah terus apa dia pantas diperlakukan, didudukkan seperti itu? Ibu tahu nggak gimana cara guru tersebut ngomong? Kalau masalah dia cara bicaranya saya tidak tahu. Ya, cuman yang saya salahkan cara menghukumnya. Nah, ya. Jadi menurut ibu apa hukuman yang pantas untuk anak ibu? Ya jangan dia dihukum. Kalau untuk masalah uang sekolah, enggak. Itu salah, Glenn. Bu, peraturan dari mana kalau tidak bayar uang sekolah anak yang dihukum? Saya tanya. Iya, jangan menyalahkan. Apa hukumnya? Harus tahu. Ada tidak hukumnya kalau dari sekolah tidak bayar uang sekolah anak dihukum? Aku mau tahu hukumnya apa. Saya tidak membahas tentang uang sekolah. Barusan tadi bilang apa hukumnya? Di sini masalahnya uang sekolah. Tidak. Di sini masalahnya anak saya belum ambil rapot. Tidak, Bu. Masalah utama yang ditekankan sama ibu ini. Pertama, anak ibu tidak mengerjakan remedial. Pertama, itu kan sudah saya selesaikan. Tidak. Sudah saya selesaikan. Kapan? Sudah. Boleh tanya mamanya. Kapan? Sudah saya selesaikan. Boleh tanya. Silakan jelaskan. Mbak, mari mamanya. Tidak, Bu. Diam. Maaf, ya. Saya nggak bisa. Tidak sudah selesai. Kalau tidak, aku kirim remedial anak gue. Masalahnya udah selesai. Ini anaknya, Pak. Mencuat-cuat. Iya. Bukan dia yang salah. PN suaranya dia minta bukti. Boleh. Nah. Anaknya. Ini PN-nya dengar. Dari hari Selasa aku mohon untuk besok minta waktu, ya. Bukan tidak minta waktu. Masa ada hukumnya Pak anak sekolah nggak bayar rumah? Bukan masalah uang sekolah. Ini masalah uang sekolah. Tahu yang lucu PN mama kan dengar. Dia mau bukti PN mama nggak dengar. Saya minta maaf ya, ini anggota saya bertanggung jawab di situ. Saya tanya, ibu itu guru di sini? Tidak. Apa kepentingan anak itu sini? Dia mau bukti Pak, mau bukti PN mamanya saya dengarkan nggak mau. Saya bilang buka WA mamamu, nggak mau. Buka WA mamanya kita sama ke PN-nya. Kita kan mau belajar. Iya, tapi dia datang kemari seolah-olah anak saya yang bersalah. Ibu tahu nggak anak ibu salahnya apa? Iya, udah uang sekolah. Itu kan lagi dalam mediasi. Ya, kalau bisa kita di sana aja. Iya, dia datang kemari. Karena nampaknya ibu di luar kan. Ayo, dia jumpainya. Saya dari Dinas Pendidikan mau nanya ibu dulu. Ayo di dalam aja. Memang saya sih yang salah ya karena saya belum bisa melunasi SPP gitu kan. Nah pada saat mau ujian kemarin kan saya sempat minta dispensasi sama kepala sekolah mengizinkan untuk ujian. Oke. Jadi sampailah dia bagi rapot itu karena memang saya belum bayar, saya memang nggak berani ke sekolah. Dan satu keadaan saya juga memang kurang sehat. Saya memang kami sempat dapatlah pesan di grup misalnya anak yang belum melunasi SPP atau uang buku juga remedial dan belum menerima rapot tidak dibenarkan untuk mengikuti pelajaran. Saya pikir itu cuma kata-kata aja kan. Sampai lainnya mereka libur sekolah dan masuklah di tanggal 6 Senin kan. Tanggal 6 itu di hari Senin anak saya masuk. Saya nggak tahu kalau dia itu sudah dihukum duduk di lantai. Jadi dia nggak ada cerita. Nah, sampai di hari Selasa gurunya buat lagi di grup. Ibu-ibu mohon kerjasamanya yang belum menerima rapot ataupun yang belum lunas SPP dan juga bayar uang buku, tolong datang ke sekolah karena tidak dibenarkan
anaknya mengikuti pelajaran kalau itu belum selesai. Saya PN pribadilah suara sama guru kan, izin Bu, saya mungkin besok ya datang karena saya mungkin ada pasien urgent, saya bilang gitu kan, karena dari semalam sampai hari ini berkasnya belum siap, berarti kan dari Senin Selasa, rencananya kan hari Rabu nih saya datang ke sekolah. Jadi Rabu pagi saya suruh anak saya duluan, Nesa nanti duluan datang, mama jual handphone dulu ya nak, kita mau buat SPP. Terus dia gini, kalau nggak dari dia saya nggak tahu, dia bilang gini, Nesa malu loh mak, katanya. Lu malu kenapa? Nesa malu duduk di lantai, katanya gitu. Duduk di semen, dia bilang duduk di semen. Kenapa pula duduk di semen? Gara-gara belum ngambil rapot lah, kata dia. Gara-gara belum ngambil rapot, kenapa duduk di semen? Dari kapan? Dari hari Senin. Jadi semalam duduk di semen juga. Saya bilang, iya, kata dia. Karena saya nggak yakin lah sama anak saya, nanti takutnya dia kena hukum karena belajar kan. Saya bilang kalau masalahnya Meta dihukum karena belajar, karena nggak siap PR, mama nggak marah. Tapi kalau katanya cuma gara-gara belum ngambil rapot, mama marah. Saya PR lagi nih gurunya. Apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya kan, sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu? Kan saya sudah izin di hari Selasa, jadi saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambil lah Bu rapot si Maisal, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gitu, ya Allah kejam kali gurumu nak. Gurunya datang nih wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Jadi dia nggak boleh belajar. Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak gini. Cakap kayak gini apa ibu buat anak saya? Jadi akhirnya kepala sekolah datang bertanya, kenapa Bu? Ibu tahu nggak anak saya dihukum dan duduk di lantai sampai 3 hari, dari pagi loh sampai siang dia pulang gitu. Memang betul-betul nggak boleh nulis, nggak boleh apa-apa. Saya nggak tahu, kata kepala sekolah, sama sekali saya nggak tahu peraturannya. Terus peraturan dari mana Bu melarang untuk tidak mengikuti pelajaran? Saya nggak ada buat peraturan. Akhirnya kami dibawa ke kantor. Sampai di kantor saya tanya sama kepala sekolah. Saya tanya nih Bu sekali lagi, Ibu tahu nggak peraturan ini? Bahwasanya anak yang tidak bisa belum lunas atau belum menerima rapot tidak bisa mengikuti pelajaran. Nggak ada saya buat itu, dia bilang. Saya sama sekali tidak tahu dan tidak pernah buat peraturan itu. Saya tanya lagi sama wali kelasnya. Sekarang saya tanya sama Ibu, kenapa Ibu dudukkan anak saya itu di lantai sampai 3 hari loh? Saya kan sudah bilang, yang belum menyelesaikan tidak mengikuti pelajaran. Anak Ibu sudah saya bolak-balik, saya suruh pulang tapi tidak mau.